Perkenalkan, nama saya Valencia Chandra dengan NIM 2402 1106 dan di video ini saya akan mengerjakan lab research network security threats dari Cisco Networking Academy. Dan di sini kita akan membuka website SNS ini. SNS ini merupakan singkatan dari sysadmin, audit, network, dan security. Nah, ini merupakan salah satu sumber paling terpercaya untuk keamanan cyber. Setelah masuk halaman utama, di sini kita bisa melihat ada menu Free Resources. Tekan klik. Dan seperti yang dilihat, tampilannya terbagi menjadi tiga, yaitu ada Watch and Listen, Read, dan Download. Di sini kita bisa melihat di Watch and Listen ada webinars, summit presentations, podcast, and live streams. Yang di Read ada blog, newsletters, internet storm center, dan yang di Download ada open source tools, poster and cheat sheets, policy templates, dan white papers. Nah, di sini yang berikut kita perlu mencari CIS Critical Security Controls. Nah, di sini kita akan buka dari website langsung. Dan bisa dilihat di sini kita bisa melihat ada opsi download CIS Control version 8.1. Lalu berikut di sini kita akan balik ke SINS dan kita masuk ke menu newsletter. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa newsletter utama. Yang pertama ada New Bytes. Nah, News Bytes ini merupakan ringkasan berita keamanan yang terbit 2 kali seminggu. Ini membahas isu-isu terkini dan dari berbagai sudut pandang ahli. Lalu yang berikut ada Risk. Nah, ini merupakan newsletter mingguan yang berisi ringkasan kerentanan terbaru dan malware yang sedang aktif menyerang. Lalu yang ketiga ada Ouch. Ouch ini merupakan newsletter bulanan yang ditujukan untuk pengguna umum. Dia memberikan tips keamanan yang sederhana, yang mudah dipahami tanpa latar belakang yang teknis. Nah, lalu yang kedua itu, kita akan masuk ke halaman newsletter Sangirais. Di sini kita akan dapat melihat beberapa contoh kerentanan yang sering muncul. Ini contoh-contohnya. Nah, selain SINS, di sini juga ada beberapa website yang menyediakan informasi ancaman keamanan terkini. Pertama, di sini ada CISA. Nah, ini merupakan website resmi Cybersecurity dan Infrastructure Security Agency milik pemerintah Amerika yang menerbitkan alert dan advisory keamanan secara rutin. Yang kedua ada di CVE. Nah, ini merupakan database kerentanan yang sangat lengkap dan bisa dicari berdasarkan vendor, produk, atau tahun. Lalu yang ketiga ada di Hacker News. Nah, ini merupakan portal berita keamanan cyber yang aktif melaporkan ancaman dan exploit terbaru setiap harinya. Nah, di sini eh, kita masuk ke part 3. Ya, untuk part 3 ini saya memilih serangan Move It Transfer Attack. Nah, ini merupakan eh, kasus salah satu kebocoran data terbesar dalam sejarah yang memanfaatkan celah SQL injection. Nah, nama serangannya adalah Move It Transfer SQL Injection Attack. Ini type of attack-nya. Gates attack-nya itu mulai terdeteksi pada 27 Mei 2023. Namun, eksploitasi aktifnya itu diperkirakan sudah dimulai sejak beberapa hari sebelumnya.
Pelakunya merupakan kelompok ransomware cloud. Nah, di sini kita melihat ada beberapa eh, organisasi yang terdampak. Ini merupakan lebih dari 2.000 organisasi dan 62 juta individu terdampak. Di antaranya ada Departemen Energi Amerika Serikat, BBC, British Airways, Shell, eh, University Rochester, dan banyak lembaga pemerintah serta perusahaan Fortune 500 lainnya. Nah, cara kerjanya itu menyerang mengeksploitasi kerentanan SQL injection dengan CVE 2023 pada aplikasi web Move It Transfer. Melalui celah ini, mereka berhasil mengakses database, mencuri data sensitif dalam jumlah besar, dan dalam beberapa kasus menanamkan web shell untuk mempertahankan akses ke sistem korban. Data yang dicuri kemudian digunakan sebagai leverage untuk memeras korban agar membayar tebusan. Nah, untuk mitigasi dan pencegahan, pertama, segera terapkan patch keamanan yang dirilis oleh vendor. Dalam kasus ini, Progress Software merilis patch darurat pada 31 Mei 2023. Lalu yang kedua itu menggunakan Web Application Firewall atau WAF untuk memfilter input berbahaya dan mencegah SQL injection. Lalu yang ketiga itu terapkan prinsip least privilege, batasi akses database hanya untuk operasi yang benar-benar diperlukan. Yang keempat itu lakukan audit dan pemantauan log akses secara rutin untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan sedini mungkin. Yang kelima itu enkripsi data sensitif sehingga meskipun dicuri, data tidak bisa langsung digunakan oleh penyerang. Lalu di sini ada reflection questions. Pertama, what steps can you take to protect your own computer? Langkah-langkahnya antara lain itu adalah pertama, selalu update sistem operasi dan semua aplikasi yang terpasang. Dan kedua itu gunakan antivirus yang terpercaya dan aktifkan pemindaian real time. Yang ketiga itu hindari mengklik link atau lampiran mencurigakan dari email maupun sosial media. Yang keempat itu gunakan password yang kuat dan unik untuk setiap akun, serta aktifkan autentifikasi dua faktor. Dan yang kelima itu buat backup data secara berkala ke penyimpanan eksternal maupun cloud. Lalu yang kedua ada, what are some important steps that organizations can take to protect their sources? Nah, untuk level organisasi itu yang pertama, bisa terapkan kebijakan keamanan yang jelas dan latih seluruh karyawan secara rutin tentang kesadaran keamanan cyber. Yang kedua itu lakukan penetration testing dan vulnerability assessment secara berkala. Yang ketiga, terapkan firewall dan segmentasi jaringan untuk membatasi pergerakan penyerang. Yang keempat itu membuat rencana insiden response yang matang agar siap merespons serangan dengan cepat. Dan yang terakhir itu kelima, pantau log jaringan secara aktif untuk mendeteksi anomali sedini mungkin.